Perkenalkan, kami dari kelompok Linear Programming akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang optimasi keuntungan produksi UMKM keripik pisang menggunakan linear programming, metode simplex, dan software POM-QM. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Hamdani, yang kedua Dimas Adi Nugroho, yang ketiga Muhammad Rifki, yang keempat Muhammad Nofrian Ramadan, yang kelima Muhammad Atahillah, yang keenam Muhammad Safitri. Materi yang akan kami bahas adalah yang pertama tentang linear programming, yang kedua tentang metode simplex, yang ketiga optimasi keuntungan produksi UMKM keripik pisang, yang keempat penyelesaian dengan metode simplex. Yang kelima, solusi maksimum program linear menggunakan POM-QM. Yang keenam, kesimpulan. Yang ketujuh, pertanyaan dan jawaban. Untuk materi pertama, akan saya persilahkan kepada Sapitri. Linear programming. Linear programming. Linear programming adalah teknik matematika untuk menemukan solusi optimal dari suatu masalah dengan tujuan memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan yang ditentukan oleh serangkaian batas linear. Program linear terdiri dari 3 komponen utama. Fungsi tujuan yang perlu disederhanakan, ditingkatkan atau dibatasi, batasan yang dipatuhi oleh solusi yang dihasilkan, dan variabel keputusan. Lanjut. Pembentukan model program linear mengikuti langkah-langkah yaitu 1. Identifikasi variabel keputusan yang diungkapkan dalam simbol matematis. 2. Tentukan fungsi tujuan sebagai bentuk linear dengan menggabungkan variabel keputusan. 3. Fungsi tujuan salah minimasi atau maksimasi tergantung pada tujuan yang dicapai. 4. Sisipkan batasan kondisi atau kendala linear yang melibatkan variabel keputusan. Ada 2 versi utama dalam model maksimasi dan minimasi. Model maksimasi melibatkan pertidaksamaan yang memasukkan tanda lebih. Minimasi melibatkan pertidaksamaan yang menggunakan tanda lebih sama dengan. Metode simplex. Metode simplex adalah algoritma iteratif yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dari masalah linear programming. Algoritma ini secara sistematis mengevaluasi titik-titik sudut dari daerah layak hingga menemukan solusi optimal. Materi selanjutnya saya persilakan kepada Dimas Adi Nugroho. Oke, materi selanjutnya yaitu optimasi keuntungan produksi UMKM keripik pisang. Dalam pembuatan keripik pisang, Pak Tony memproduksi keripik pisang dengan 4 ukuran kemasan yang berbeda, yaitu kemasan 100 gram untuk 20 bungkus, 200 gram untuk 20 bungkus, kemasan 400 gram untuk 25 bungkus, dan kemasan 500 gram untuk 10 bungkus. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan keripik pisang adalah sebagai berikut. Untuk 20 bungkus kemasan 100 gram memerlukan bahan 2 kg pisang, 1 kg minyak makan, 20 gram garam, 25 gram bumbu, dan 3 gram kapur sirih. Untuk kemasan 200 gram memerlukan bahan 4 kg pisang, 2 kg minyak makan, 30 gram garam, 35 gram bumbu, dan 6 gram kapur sirih. Untuk 25 bungkus kemasan 400 gram memerlukan bahan 8 kg pisang, 4 kg minyak makan, 60 gram garam, 65 gram bumbu, dan 12 gram kapur sirih. Kemudian untuk 10 bungkus kemasan 500 gram memerlukan bahan 5 kg pisang, 3 kg minyak makan, 40 gram garam, 45 gram bumbu, dan 8 gram kapur sirih. Keripik pisang Pak Tony mempunyai ketersediaan 20 kg pisang, 12 kg minyak makan, 180 gram garam, 300 gram bumbu, dan 35 gram kapur sirih. Harga 1 bungkus kemasan 100 gram yaitu Rp10.000, 1 bungkus kemasan 200 gram dijual dengan harga Rp15.000, kemasan bungkus kemasan
Satu bungkus kemasan 400 gram dijual dengan harga Rp20.000 dan satu bungkus kemasan 500 gram dijual dengan harga Rp35.000. Keripik pisang Pak Tony mendapatkan keuntungan 50% dari biaya produksinya. Nah, dari kasus tadi maka akan dihasilkan tabel kebutuhan bahan baku satu kali produksi seperti berikut. Lanjut. Kemudian dihasilkan juga untuk tabel keuntungan satu kali produksi seperti berikut. Lanjut. Kemudian penyelesaian dengan metode simplex. Nah, yang pertama, nomor 1, variabel keputusan dari permasalahan program linear di atas adalah sebagai berikut. X1 adalah jumlah keripik pisang 100 gram yang diproduksi oleh Pak Tony. X2 adalah jumlah keripik pisang 200 gram yang diproduksi oleh Pak Tony. X3 sama dengan jumlah keripik pisang 400 gram yang diproduksi oleh Pak Tony. X4 jumlah keripik pisang 500 gram yang diproduksi oleh Pak Tony. Lanjut. Yang kedua, merumuskan fungsi tujuan dari masalah program linear tersebut adalah langkah berikutnya. Fungsi tujuan dari permasalahan program linear tersebut adalah sebagai berikut. Max Z 100.000 X1 ditambah 150.000 X2 tambah 250.000 X3 tambah 175.000 X4. Kemudian fungsi tujuan ini dapat diubah menjadi bentuk persamaan seperti ini. Z dikurang 100.000 X1 dikurang 150 X2 dikurang 250.000 X3 dikurang 175.000 X4 sama dengan 0. Di sini Z adalah fungsi tujuan yang mencerminkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan masing-masing kemasan produk keripik oleh perusahaan. Lanjut. Nah, yang ketiga, menentukan fungsi kendala dan mengubah ke dalam model matematika dengan menambahkan variabel slack. Nah, untuk yang warna kuning ini adalah sudah ditambahkan variabel slack pada fungsi kendala, seperti pisang 200 X1 tambah 2000 X1 ditambah 4000 X2 ditambah 8000 X3 ditambah 5000 X4 kurang dari atau sama dengan 20.000. Nah, ini untuk yang sebelum ditambahkan variabel slack. Kemudian untuk yang sudah ditambahkan yaitu 2000 X1 ditambah 4000 X2 ditambah 8000 X3 ditambah 5000 X4 ditambah S1 sama dengan 20.000. Nah, untuk S1 ini adalah variabel slack tadi. Begitu pula pada minyak dapat dilihat seperti berikut. Lanjut. Pada garam juga sama, bumbu maupun kapur sirih. Seperti itu. Baik, kemudian langkah keempat yaitu menyusun persamaan model matematika dalam bentuk tabel simplex. Fungsi kendala dan tujuan yang telah disesuaikan menjadi format standar metode simplex dengan memasukkan variabel slack. Semua ini akan tersusun di dalam tabel awal simplex. Nah, berikut adalah tabel awal metode simplex, dapat dilihat sebagai berikut. Lanjut. Kemudian yang kelima, menentukan kolom kunci berdasarkan koefisien fungsi tujuan. Untuk mencapai nilai tujuan maksimum, kolom kunci adalah kolom dengan koefisien negatif terbesar seperti ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Nah, karena untuk koefisien negatif terbesarnya ada di kolom X3 yaitu minus 250.000, maka kolom kunci terdapat pada kolom X3. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Muhammad Hamdani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Dimas Adi Nugroho. Saya akan menyambung materi dari Dimas. Untuk nomor 6, menentukan baris kunci. Baris kunci adalah baris dengan indeks terkecil yang diperoleh dengan membagi nilai kanan NK dengan nilai dari kolom kunci terkait. Nilai negatif dan 0 dalam kolom kunci tidak diperhitungkan dalam pembagian ini, sehingga mereka tidak menjadi pembagi seperti yang terlihat dalam tabel baris kunci, angka kunci, variabel masuk dan keluar. Dengan variabel masuk yang menjadi dasar pada baris pivot akan digantikan oleh variabel dalam kolom kunci. Slide berikutnya.
Jadi bisa dilihat di sini untuk yang warna kuning itu kolom kunci, baris yang hijau itu baris kunci. Lalu ada angka 8000 yang berwarna merah itu adalah angka kunci. Lalu ada yang berwarna biru itu adalah variabel masuk, dan yang berwarna pink di sebelah kiri adalah slide berikutnya. Oke, lalu langkah berikutnya mengubah nilai baris kunci. Nilai yang ada pada baris kunci dibagi dengan angka kunci. Hasil pembagian tersebut dituliskan pada baris baru, yaitu baris S1 yang telah diubah menjadi X3, karena X3 merupakan kolom kunci. Slide berikutnya. Langkah ke-9 mengubah nilai di luar baris kunci sehingga tidak terdapat nilai negatif. Baris di mana rumusnya sama dengan baris lama dikurang nilai kolom kunci dikali nilai baris kunci baru, seperti yang terlihat di tabel ini. Slide berikutnya. Lalu ini ada nilai baru untuk baris S2 dan nilai baru untuk S3 berikut. Lalu ada nilai baru untuk S4 dan S5 berikutnya. Dengan demikian, tabel iterasi pertama dapat terbentuk seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Seperti yang bisa dilihat di sini. Oke. Dalam mengganti nilai awal, nilai yang diterima sebagai baris kunci adalah nilai dari baris kunci yang baru, baris X3, karena masih terdapat nilai negatif dalam fungsi tujuan, negatif 37.500, negatif 75.000, negatif 18.750, perhitungan nilai optimal belum selesai. Oleh karena itu, perlu dilakukan iterasi untuk menghilangkan nilai negatif tersebut. Proses ini akan diulangi dari awal dalam pemilihan kolom kunci. Iterasi akan berhenti ketika fungsi tujuan tidak lagi memiliki nilai negatif. Berikut tabel baris kunci, angka kunci masuk dan keluar dari iterasi pertama bisa dilihat di tabel ini. Langkah berikutnya. Lalu ini adalah tabel iterasi kedua, tabel baris kunci, angka kunci, variabel masuk dan keluar dari iterasi pertama. Berikut. Oke. Berdasarkan ini adalah tabel iterasi ketiga. Berdasarkan tabel hasil iterasi ketiga di atas, ketika semua elemen dalam fungsi tujuan tidak lagi memiliki nilai negatif, ini menandakan bahwa fungsi tersebut telah mencapai kondisi optimal. Oleh karena itu, perhitungan dihentikan setelah semua nilai dalam fungsi tujuan menjadi positif. Hasil dari penyelesaian ini adalah nilai variabel X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 2, X3 0, dan X4 adalah 0. Berikut. Ini adalah lanjutannya, max Z sama dengan 100.000 tambah 150.000 tambah 250.000 tambah 175.000 lalu berikutnya adalah 100.000 kali 6 tambah 150.000 kali 2 150.000 kali 0 150.000 kali 0, kalau hasilnya menjadi 100.000 kali 6 150 kali tambah 150.000 kali 2. Lalu berikutnya karena sudah dikalikan menjadi 600.000 tambah 300.000 dengan hasil akhir 900.000. Dengan meningkatnya keuntungan dari nilai awal sebesar 675.000 menjadi mencapai keuntungan maksimal atau Zmax sebesar 900.000, maka selisih antara keuntungan sebelum dan sesudah dilakukan optimasi adalah sebesar 225.000. Untuk materi berikutnya akan saya serahkan kepada Muhammad Atailah. Dipersilahkan. Yang pertama ada X1 itu ada 1000, konstannya 2000, 100, 20, 253, 1500, 400, 200, 30, 35, 6, 2500, 800, 400, 60, 65, 12, X4-nya itu 175.500, 300, 40, 45, dan 8. RHS-nya itu ada 2000, ada 1200, ada 180, ada 300, ada 35.
Kemudian jika disolve hasilnya akan jadi seperti ini. Ini adalah linear programming resultnya. Ini solutionnya ada 6, dx1 ada 6, x2-nya ada 2, x3-nya ada 0, x4-nya ada 0, di RHS-nya ada 9.000. Kemudian ada di ranking. Ini rankingnya ada variabel, kemudian solution list, kemudian ada iteration, iterationnya tuh ada 4. Ini adalah angka-angkanya. Yang kemudian ada dual. Oke. Solusi maksimum program linear menggunakan POM-QM. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan program linear dengan perangkat lunak POM-QM dapat dengan cepat dan akurat memaksimalkan keuntungan produksi, terutama ketika ada keterbatasan sumber daya bahan baku. Hasil yang diperoleh dari penggunaan software POM-QM serupa dengan hasil yang dapat diperoleh melalai metode sederhana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Noprian. Iya. Sebelumnya untuk materi yang keenam saya yang membahas yaitu Muhammad Rifki. Pembahasan yang keenam yaitu kesimpulan. Lanjut. Perhitungan yang dilakukan menggunakan software POM-QM, POM Windows menghasilkan hasil yang identik dengan perhitungan manual yang menggunakan metode simplex. Data yang diolah menunjukkan bahwa keuntungan maksimum yang dapat dicapai oleh UMKM keripik pisang Pak Tony adalah sebesar 900.000 dengan hasil penyelesaian yang mencantumkan nilai variabel X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 0, dan X4 sama dengan 0. Namun dengan menggunakan perangkat lunak POM-QM for Windows, perhitungan menjadi lebih relevan karena perangkat ini membantu dalam menyelesaikan perhitungan untuk mencapai tingkat keuntungan maksimum dengan cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya untuk materi yang ketujuh, pertanyaan dan jawaban dibacakan oleh Noprian. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Yang pertama, untuk pertanyaannya adalah, apa tujuan dari linear programming? Jadi, tujuan dari linear programming adalah untuk memecahkan kasus-kasus yang ada di dalam sebuah usaha dengan cara mencari sebuah keadaan yang optimal, dengan cara memperhitungkan kendala yang ada, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Untuk pertanyaan yang kedua, apa tujuan dari maksimisasi dan minimisasi pada linear programming? Yang pertama adalah maksimisasi. Maksimisasi bertujuan untuk mencari hasil maksimum dari objek, yang dimana objek itu bisa seperti keuntungan, optimisasi produksi, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah minimisasi. Untuk minimisasi, yaitu kebalikan dari maksimisasi tadi, yaitu mencari hasil paling kecil dari objek. Objeknya itu bisa berupa biasanya itu biaya, waktu produksi, dan misalnya tuh penggunaan untuk sumber daya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Nun wal qawmi wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.